Ba, mak, adik sanak sekalian, sebelum kamu mendengarkan isi cerita ini selanjutnya, lebih dulu kamu siapkan buku bergambar cerita Diau Ilua. Dia wajib dibuka dan dikinai sambil mendengar isi kaset ini. Kalau kamu mendengar bunyi musik, silakan buka buku gambar ndak kamu. Kinai halaman selanjutnya. Selamat mendengarkan sambil nginai gambar. Gambar 1. Sebelum dunia dibuat. Pertama kali dia ada cuma Allah sendiri. Sebelum dunia ini dibuat oleh Allah, belum ada manusia, belum ada binatang, belum ada laut, belum ada batang kayu, belum ada matahari, dan barang-barang dia lain belum pula ada. Waktu itu keadaan masih keleman dan nidau teratur. Cuma dengan berkata saja, Allah membuat segala yang ada di dunia ini, seperti matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Segala dia dibuat oleh Allah disediakan untuk kebutuhan manusia yang hendak dibuat selanjutnya. Gambar 2. Firman Allah. Buku yang ada dalam gambar di sini namanya Alkitab. Kabar dia kami sampaikan di sini, segalanya diambil di Alkitab. Melalui Alkitab, Allah ngiciak ngan kita. Alkitab menerangkan seluak-beluak Allah dan perintah-perintah Allah. Allah nian-nian nyanyangi manusia. Alkitab menunjui mbak manau caranya supaya manusia pacak selamat atau lepas jak di hukuman dosa. Gambar 3. Pembuatan dunia. Setelah Allah membuat langit dan bumi, Allah juga membuat segala macam pohon, burung, ikan, dan binatang. Segala dia dibuat oleh Allah itu iluak galau, dia berdiau karut. Allah juga membuat manusia. Allah mengangkat manusia untuk menjadi penguasa atas segala yang dibuat. Allah menginginkan supaya segala yang dibuat hidup rukun. Gambar 4. Adam ngan Hawa. Jemau lanang pertama dia dijadikan oleh Allah namanya Adam. Jemau tinau dia pertama namanya Hawa. Adam ngan Hawa hidup senang di sebuah kebun dia bernama Kebun Eden. Allah ngiciak ngan Adam, buah jak di segala pohon dia ada di dalam kebun ini boleh kamu makan. Namun buah jak di sebatang kayu yang ada di tengah kebun ini jangan kamu makan. Jika kamu melanggar perintah ini, kamu akan dihukum. Namun setan datang nipu Adam dan Hawa. Sampai-sampai Adam dan Hawa memakan buah dia dilarang itu. Adam ngan Hawa melanggar perintah Allah. Keduanya lah berbuat dosa.
sehingga Allah menghukum Adam ngan Hawa. Allah mengusir Adam ngan Hawa jak di kebun Eden. Empuak luar itu, Allah masih tetap menyayangi dia. Allah berjanji hendak mengutus surang juru selamat. Dia pacak mengampuni dosa Adam ngan Hawa. Gambar 5. Kain ngan Habil. Adam ngan Hawa lah jatuh ke dalam dosa. Segala manusia keturunan Adam ngan Hawa juga lah jatuh ke dalam dosa. Jemau dia ngecakkah kayu pemukul ini namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Namun Kain sangat benci ngan Habil adingau. Kain menggebuki Habil sampai mati. Kain lah berbuat dosa. Kamu dan aku juga pernah berbuat dosa. Cuma kita malu untuk mengakui. Kita galak bohong, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan berbuat jahat dia lainau. Tuhan benci dengan segala dosa itu. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah hendak menghukum manusia. Air besar akan didatangkan sebagai hukuman jak di Allah. Namun masih ada jemau dia percaya kepada Allah. Nama jemau itu adalah Nuh. Allah ngajung Nuh membuat perahu yang besar. Laudim perahu itu dibuat, Nuh ngan keluarganya masuk ke dalam perahu itu. Nuh juga lah berupaya menyadarkan jemau lain supaya bertobat. Namun jemaah lain itu nidau hendak percaya kalau Allah hendak menghukum dia. Gambar 7. Air meluap atau air besar. Setelah Nuh dengan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci dua perahu itu. Hujan deras turun selama 40 hari 40 malam sehingga terjadi air besar. Segalanya terendam dengan air besar itu. Jemaah banyak baru hendak mengikut Nuh masuk ke dalam perahu. Namun lah terlambat karena Allah lah mengunci pintu perahu itu. Segala jemaah yang ada di luar perahu itu mati karena jemaah tidak percaya kepada Allah. Namun Nuh dengan keluarganya dia selamat sebab Nuh taat dengan Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah ngan Ishak. Abraham adalah salah seorang jak di keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji dengan Abraham dan Sarah biniau yang mandul itu bahwa dia akan mempunyai anak setelah dia tua sekali. Barulah Abraham dengan Sarah mendapat seorang anak lanang. Anak itu dinjui nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak nanti akan datang seorang juru selamat. Penyelamat itu hendak menghapuskan dosa manusia, yaitu dosa kamu dan dosa aku juga. Gambar 9. Musa dan perintah Allah.
Musa adalah seorang di keturunan Abraham. Musa percaya kepada Allah. Suatu hari, Allah ngajak Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung itu, Allah menunjukkan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar ini, kita minat Musa lah turun di gunung sambil membaca perintah Allah di tangannya. Allah ngajak Musa supaya menyampaikan perintah-perintahnya kepada jemaat banyak. Allah hendak supaya segala jemaat taat kepada perintahnya itu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Sebagian di perintah Allah dia sampaikan melalui Musa digambarkan di sini. Gambar di kidau atas. Jangan menyembah patung, berhala, atau barang-barang keramat. Gambar di tengah atas. Dalam seminggu ada 6 hari untuk kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari untuk kita bergaduh dan untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas. Anak-anak wajib menghormati jemaat tuanya. Gambar di kidau bawah. Jangan membunuh jemaat. Gambar di tengah bawah. Jangan berzina. Jangan ndak jemaat tinau lain selain bini kamu sendiri. Gambar di kanan bawah. Jangan maling. Jangan ndak harta benda jemaat lain. Kalau kita taat kepada perintah Allah, hidup kita akan diberkati. Gambar 11. Korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham dan Musa dulu, kalau ada jemaat berbuat dosa, Allah ngajung dia untuk menyembelih biri-biri. Jemaat itu mengorbankan biri-biri sebagai tanda dia sudah menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih biri-biri atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Karena Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus digebuki, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, dia hidup lagi. Seharusnya kitalah dia menanggung hukuman itu, karena kita lah banyak berbuat dosa. Namun Allah nian-nian menyayangi kita, sehingga hukuman itu diambil dan ditanggung sendiri, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak mati binasa, namun memperoleh hidup kekal selamanya. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni oleh Yesus. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa. Ada seorang gadis namanya Maria. Dia masih gadis. Belum pernah tidur bersama jemaat lanang manapun juga. Ia sudah bertunangan dengan lanang dia namanya Yusuf. Pada suatu hari, malaikat datang dan berkata kepada Maria,
Roh Kudus Allah akan membuat engkau mengandung anak lanang. Anak itu harus dinamai Yesus. Malaikat itu juga mengatakan hal itu kepada Yusuf tunangan Maria melalui mimpiau. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai biniau. Tetapi Yusuf tidak bercampur dengan Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat, dia paca menyelamatkan manusia jak didusau. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah itu, suatu malam Maria melahirkan bayi lanang. Pada malam itu juga malaikat datang kepada sekelompok gembala. Dia sedang menjaga kambing biri-biri mereka. Para malaikat berkata, pada malam ini juru selamat dia dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Yesus. Selanjutnya gembala-gembala itu pergi dalai Yesus untuk menyembah dia. Yesuslah dia paca menghapuskan segala dosa kita. Gambar 14. Yesus luak manusia biasa. Yesus bertambah besar, luak anak biasa juga. Pada gambar di sebelah kidau, kita paca ngina Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun. Dialah paca mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab dia adalah Allah. Pada gambar sebelah kanan, kita ngina Yesus sudah berumur 30 tahun. Dia sedang mengajar jemaat banyak. Ada jemaat yang tidak percaya, tetapi ada juga yang enggak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah hendak supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Yesus membuat mujizat. Allah dia kita percayai itu namanya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa jak di segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kidau. Yesus paca menyembuhkan jemaat buta. Lihat gambar di tengah. Yesus paca menghidupkan jemaat mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus paca berjalan di atas air. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kamu. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, Dia Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus terus berbuat ilah dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan dia hendak supaya setiap jemaat taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada jemaat banyak bahwa manusia itu lah berdosa. Namun jemaat banyak itu marah. Lalu jemaat banyak itu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jemaat pukuli, jemaat ludahi, dan jemaat hina. Namun Tuhan Yesus tidak melawan. Ngapau sebabau? Karena Tuhan Yesus rela menanggung luak itu.
dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar 17. Yesus disalibkan. Setelah jemaat itu menyiksa Tuhan Yesus, selanjutnya jemaat itu menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Namun Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kamu dan dosa aku sampai Dia mati. Kalau kita mengakui dosa dan percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Ngapa kamu ndak percaya dengan Yesus? Ndak kamu berterima kasih dengan Tuhan Yesus, Dia telah menanggung hukuman dosa kamu? Gambar 18. Kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, seorang teman Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Selanjutnya, dua kubur itu ditutup dengan batu yang besar. 3 hari sesudah itu, Maria dengan teman-temannya datang ke kubur itu. Namun Tuhan Yesus tidak berdiam lagi. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus tidak berdiam di sini. Yesus lah hidup lagi. Sampai mbak kini, Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar doa kita dan terus memperhatikan hidup kita. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak jemaat bertemu dengan Yesus dan berkata dengan Dia. Seorang murid Yesus, dia bernama Thomas, tidak ada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Sehingga Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup lagi. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya bahwa Yesus lah bangkit." Selanjutnya, Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan menampakkan bekas luka itu. Baru Thomas percaya bahwa Yesus lah bangkit lagi, karena Thomas lah ngina. Namun Tuhan Yesus hendak supaya kita percaya kepada Yesus, walaupun kita belum ngina Dia dengan mata kita sendiri. Gambar 20. Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian, Dia mengajak murid-murid-Nya ke sebuah bukit. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mbak kini aku hendak naik ke surga. Sesudah aku pergi, kamu wajib memberitahukan tentang aku kepada segala jemaat. Terangkanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa jemaat. Dan setiap jemaat dia percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti dia boleh tinggal dengan aku di surga." Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Lalu 2 malaikat datang dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Pada suatu hari nanti Tuhan Yesus tidak datang lagi.
Kalau Tuhan Yesus datang, Dia hendak ngangkat segala jemau, Dia percaya kepada Dia pulang ke surga. Kamu hendak percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti pacak ke surga. Gambar 21. Kayu salib. Kayu salib mengingatkan kita akan sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nidau berdosa. Walaupun luar itu, Tuhan Yesus rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa kamu dan dosa aku. Sesudah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi dan tinggal di surga. Mbak kini, Tuhan Yesus terus bersedia menolong jemaat yang percaya kepadanya. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita boleh tinggal dengan Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan, yaitu jalan Dia lebar dan jalan Dia sempit. Setiap jemaat sejak dia lahir sudah ada di jalan Dia lebar. Jalan Dia lebar ini menuju hukuman dalam neraka Dia tidak dapat padam. Kalau jemaat percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, maka dia ngalia dari jalan yang lebar ke jalan Dia sempit. Jalan Dia sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Kamu hendak percaya dengan Tuhan Yesus dan berjalan di jalan Dia sempit? Kalau kamu hendak, katakan dengan Tuhan Yesus luar ini, Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan Yesus, ampuni aku dan rubahlah hidup aku. Saya hendak tinggal dengan Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau saudara nian-nian berkata luar itu kepada Tuhan Yesus, Dia ngangkat kamu sebagai anak Allah dan Allah sebagai bak kamu. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jemaat Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosanya. Dosa jemaat itu diampuni. Tuhan Yesus hendak mengubah hidupnya menjadi lebih elok. Jemaat Dia sudah mengalami perubahan hidup, inilah Dia sebut jemaat yang sudah percaya. Dia pacak memantau Allah sebagai Bapa dan Dia disebut anak Allah. Allah menyayangi segala jemaat di segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini kita mengingat Tuhan Yesus sedang menyambut segala jemaat. Dia sudah percaya kepada Dia. Allah hendak supaya kamu dan aku juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ini kita mengingat Tuhan Yesus sedang icik dengan seorang guru agama. Namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan kepada Nikodemus
setiap jemau agar dapat masuk ke surga, dia harus diperbarui jiwanya. Hanya Roh Kudus dia pacak memperbarui jiwa manusia. Kita sendiri nidau pacak, meskipun dengan segala amal perbuatan kita, karena kita gegalaunya sudah berdosa. Dengan mengakui dosa dan percaya bahwa Yesuslah dia pacak menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Selanjutnya, Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat dia pacak menghapuskan dosanya. Namun, luak mana ngan dosa kamu? Gambar 25. Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berjanji akan mengirim Roh Penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus balik ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan berdiam dalam murid-murid tahu. Roh Kudus menunjukkan kuasa kepada murid-murid tahu untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi murid-murid tahu. Roh Kudus menolong murid-murid tahu untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus berdiam dalam setiap jemau dia berserah diri kepada Tuhan Yesus. Jemau dia sudah percaya, nidau perlu minta tolong kepada roh-roh lain. Roh Kudus hendak nian menolong jemau dia sudah percaya, tapi untuk melakukan hal-hal dia menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Jemau dia nidau percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan jemau dia berjalan di dalam gelap. Jemau itu seringkali tersesat dan jatuh karena nidau berdiau lampu. Jemau itu memerlukan surang dia pacak menunjukkan jalan yang benar dan jalan dia salah. Jemau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan jemau dia berjalan di dalam terang. Sebab Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi jemau itu. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taat kepada firman Allah. Jemau dia sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Dia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Dia senang berdoa dan senang mendengarkan firman Tuhan. Alkitab ngatakan bahwa jemau dia sudah percaya nida boleh bersina, nida boleh berkelahi, nida boleh mencuri, nida boleh menyembah berhala atau roh jemau mati. Dia harus bergaul dengan elok dengan segala jemau. Gambar 28. Keluarga dia sudah percaya. Keluarga dia sudah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Laki dia sudah percaya harus menyayangi biniau. Dan juga bini yang sudah percaya harus hormat kepada lakiau. Laki ngan bini harus saling setia dan nida boleh sirung dengan jemau lain.
dia harus saling tolong-menolong. Dia harus mengasuh anak-anak dia dengan elok dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak dia. Keluarga yang elok harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29. Menyayangi jemaat lain. Allah ngajung jemaat percaya supaya menyayangi segala jemaat, termasuk jemaat dia berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kidau, kita ngina dua jemaat dia dulunya bermusuhan. Namun mbak kini jemaat itu sudah berbaik kembali. Dalam gambar sebelah kanan, kita ngina seorang jemaat sedang menolong jemaat dia lain karena musibah. Padahal jemaat dia tolong itu dulunya senang bermusuhan dengan sukunya. Jemaat dia sudah percaya harus berbuat elok kepada segala jemaat dan hendak mengampuni jemaat dia berbuat salah kepadanya. Kalau kita hendak mengampuni jemaat lain, maka Allah juga hendak mengampuni dosa kita. Gambar 30. Tuhan Yesus dia berkuasa. Dalam gambar ini, pacak kita ngina dua jemaat dia sedang membakar patung, jimat, dan barang-barang keramat. Jemaat dia percaya kepada Tuhan Yesus, nida boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh orang mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segalanya. Kalau kamu sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan, apa dia kamu perlukan. Tuhan Yesus nian-nian menyayangi kamu. Tuhan Yesus mendengar doa kamu dan terus bersedia untuk menolong kamu. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar ini, kita ngina surang dia dirasuk setan. Segala tali dan rantai yang mengikat dia pacak diputuskannya. Karena setan dia ada di dalam dia kuat sekali. Tuhan Yesus datang dan mengusir setan jak di jemaat itu. Jemaat itu menjadi gaduh. Setan terpaksa keluar jak di jemaat itu karena setan takut kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada setan, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa jak di segala setan. Kalau kamu diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32. Ngikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan juga musuh jemaat-jemaat dia sudah percaya. Setan berusaha untuk nipu jemaat dia sudah percaya supaya lupa kepada Allah. Setan membuat jemaat percaya terus memikirkan tentang banyak tanci, pakaian, dan harta benda dia lain. Namun jemaat dia sudah percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Orang dia sudah percaya nida ndak berhutang. Dia selalu ingat dengan janji Tuhan.
yaitu segala dia dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Kalau jumau percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita ngina seorang anak lanang, dia sudah banyak berbuat dosa. Dia menghamburkan tanciau yang dapat jak di bapau. Ia pergi bersinah, berjudi, dan berpoya-poya sehendak hatinya. Sesudah tanciau habis dan kawan-kawanau meninggalkan dia, baru dia menyesal. Ia kembali lagi kepada bapau dan minta ampun. Karena bapau menyayangi dia diampuni dan diterimanya lagi. Kalau kita juga berbuat dosa, kita juga harus menyesal dan bertobat. Kita harus mengakui dosa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyayangi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan juga setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Gambar 34. Jemau sakit. Segala jemau, baik dia sudah percaya maupun dia belum percaya, segalanya pacak sakit. Dalam gambar ini kita ngina seorang dia sedang tergeletak karena sakit. Jemau pacak sakit karena dia makan makanan yang tidak elok, karena minum air dia kotor, dan karena tidak memelihara badanau. Orang juga pacak sakit karena dirasuk setan dan karena kena sihir. Kalau jemau dia sudah percaya sakit, tuapau dia harus dikerjakannya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kamu. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, pacak juga berubat ke situ. Tuhan Yesus juga pacak memakai ubat-ubatan untuk menyembuhkan kamu. Namun jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa jak di segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Jemau mati. Kalau jemau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mati, maka badannya dikuburkan. Tetapi jiwanya akan ke surga, karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika jemau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia meninggal, badannya juga dikubur. Namun jiwanya akan dihukum di dalam neraka, sebab ia masih berdosa. Mak manau kalau mak kini kamu mati? Apakah jiwa kamu sudah dibersihkan jak di segala dosa, supaya dapat ke surga? Gambar 36. Badan Kristus. Setiap bagian dari badan kita mempunyai tugas masing-masing. Misalau mata untuk ngina, mulut untuk ngicik, dan telinga untuk mendengar. Kalau ada satu bagian saja dia sakit, maka seluruh badan kita akan merasa sakit. Allah ngatakan bahwa setiap jemau dia sudah percaya adalah
bagian-bagian dari badan Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala di badan itu. Setiap jemaat dia sudah percaya mempunyai tugas yang berlainan. Misalnya ada dia berkhotbah, mengajar, menyanyi, memuji Allah, menolong jemaat, dan lain-lain. Setiap jemaat dia sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Segala jemaat dia sudah percaya harus saling menyayangi dan saling menolong. Gambar 37. Berkumpul untuk sembahyang. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita harus meluangkan waktu untuk sembahyang kepada Tuhan. Segala jemaat dia sudah percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa, memuji Allah, dan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Satu jemaat dia sungguh-sungguh percaya pacak mengajar di firman Allah. Jemaat dia sudah percaya harus selalu memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dia datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus hendak datang lagi. Mbak kini Tuhan Yesus ada di surga. Namun suatu hari nanti Tuhan Yesus pasti datang lagi ke dunia ini. Kalau dia datang, maka segala jemaat dia sudah percaya akan diangkat ke surga. Namun jemaat yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam neraka. Jemaat yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah juga akan dihukum. Apakah kamu sudah siap kalau Tuhan Yesus datang kini? Gambar 39. Menghasilkan buah. Di batangnya kita mengharapkan muncul buah. Cabang yang tidak berbuah akan ditetak dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang kayu dan segala jemaat dia percaya kepadanya sebagai cabang-cabangnya. Di jemaat dia sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah yang elok. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah menyayangi jemaat lain, ada sukacita, setia beribadah, bersedia menolong, jujur, dan hidup bersih. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup jemaat dia sudah percaya karena kuasa Roh Kudus. Hidup jemaat dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih elok daripada hidup dia dulu. Gambar 40. Bersaksi kepada jemaat lain. Lok mana kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kamu benar-benar percaya, katakanlah kepada sanak keluargamu bahwa Yesus sangat elok. Katakan juga kepada kawan-kawan kamu bahwa Yesus menyayangi kamu juga. Katakan bahwa hatimu sudah tenang dan tidak takut lagi kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan badah di surga bagi kamu. Dia benar-benar percaya. Katakanlah kepada segala jemaat bahwa ada badah di surga bagi mereka dia hendak percaya kepada Tuhan Yesus.
Sebaliknya, ada wadah hukuman bagi mereka dia menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus hendak menyelamatkan segala jemaat agar nidau dihukum di neraka. Hendak kamu bersaksi untuk Yesus? Pikirkanlah hal ini elok-elok dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kamu.